وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Jangan kebalik ya, yang membelot dikatakan jamaah, yang jamaah dikatakan khawarij. Ya bener tau? Jadi yang membelot itu dikatakan jangan terbalik seperti itu, tidak boleh katanya. Justru yang khawarij itu kita, karena tidak mengakui kekhalifahan, kekhilafahan, keamiran, kesultanan Jokam. Bagaimana tidak? Sekarang yang Jokam aja tidak mengakui, yang mantan Jokam aja tidak mengakui. Bagaimana yang tidak pernah mengerti Jokam? Malah gak kenal sama sekali. Lalu antum bilang masuk neraka karena nggak jamaah. Dia nggak pernah tahu kok. Dia nggak pernah tahu. Udahlah, deklarasikan aja bahwa amir saya ini, saya yang tidak berbeat kepada amir saya, maka semua hukumnya haram hidup di dunia. Karena nggak punya amir, amalannya tidak diterima. Mata mitatan jahiliyah ini, amir tunggal. Cobalah, kan dulu tahun 1960-an kan pernah katanya sudah disiarkan melalui surat-surat itu oleh para penerobos-penerobos. Menurut sejarah yang kita dengar saat itu ada namanya apa itu Beat Kubro, Beat Akbar. Sampai ke pelosok-pelosok menyebarkan brosur. Coba sekarang kan gampang toh. Buat aja poster, buat status, nanti tak buat status juga ya. Kalau Anda mau tak berstatus, tak kasih ke apa itu di YouTube saya, di Facebook saya dengan ditandatangani resmi ajakan bersatu untuk berbeat. Kalau tidak berbeat pada imam kami, akibatnya satu, tidak halal hidupnya. Dua, tidak diterima amalannya. Tiga, mata mitatan jahiliyah. Kan lebih fair. Tahun 1960 katanya sudah berani menyebar brosur. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu alaihi wa sallallahu wasallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Di kesempatan pagi hari ini agak mendung, tetap bersemangat, tetap bersemangat untuk apa itu beramar ma'ruf nahi munkar, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Pada kesempatan hari ini saya ingin menanggapi sebuah broadcast yang telah bersebar, yang sempat ada dikirim di beberapa grup Jokam, pesan singkat namun sebagai pemantapan. Tulisannya ya sama seperti tulisan-tulisan pendoktrin yang kotak katuk, otak atik matuk, dalil yang cocok yang dipakai, yang mana kemudian dia pakai logika-logika yang logika tumpul dan logika-logika yang secara akal sehat, akal waras tidak masuk akal, kemudian membandingkan sesuatu atau membuat sebuah pengkiasan juga tidak sebanding dan tidak seimbang. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Pada kesempatan hari ini kita akan membacakan sebuah pesan singkat, yang mana pesan singkat ini adalah berisi tentang mengapa Jokam ini harus mengkafirkan orang yang selain golongannya. Sungguh luar biasa. Agar mantap jamaahnya, maka dibuatlah bagaimana supaya Jokam ini tetap bisa mengkafirkan selain golongannya dengan berbagai dalih. Mari kita baca saudaraku semua tentang apa yang dimaksud, apa yang tersebar di dalam broadcast tersebut.
Saya baca, nanti kita langsung per poin tanggapi. Nanti ditampilkan di sebelah kanan atau di kiri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, luar biasa. Meluruskan makna takfir yang selama ini JRK tuduhkan pada kita jamaah. Jadi mereka meluruskan makna takfir yang selama ini JRK tuduhkan kepada jamaah. Artinya gini, jadi kita kan setiap saat, setiap baik kami yang di medsos maupun yang langsung nyata, itu menjelaskan tentang kesesatan jukam yang paling fatal adalah mengkafirkan selain golongannya. Maka mereka nggak terima, mereka akan meluruskan dengan cara gini, meluruskan makna takfir. Takfir itu mengkafirkan selain golongan, itu namanya takfir. Selama ini JRK tuduhkan kepada kita jamaah. Satu, ya, ada beberapa poin. Mengkafirkan orang kafir hukumnya wajib dan itu bukanlah takfir. Ya, mengkafirkan orang kafir itu hukumnya wajib dan itu bukanlah takfir. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Allahu a'lam, saya nggak tahu yang dimaksud mengkafirkan orang kafir itu yang kafir bagaimana. Karena gini, kalau kafir dalam Quran kan jelas, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya yang dimaksudkan orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah orang-orang ahli kitab Yahudi Nasrani dan orang-orang musyrik. Itu yang dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah. Namun mereka membuat istilah seperti itu. Jadi mengkafirkan golongan orang kafir itu boleh. Ya, ini mengintip Nawaqidul Islam. Memang ada di dalam kitab Nawaqidul Islam karya Muhammad bin Abdul Wahhab. Dalam Nawaqid yang ketiga disebutkan, man lam yukafiril musyrikina aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafara ijma'an. Disebutkan dalam poin 3, termasuk Nawaqidul Islam, kehancuran batalnya keislaman seseorang adalah yang nomor 3, barang siapa yang tidak mau mengkafirkan orang musyrik atau syakka fi kufrihim, atau ragu-ragu di dalam kekufuran mereka. Ada orang musyrik kita tidak mau mengkafirkan atau ragu-ragu di dalam kekufurannya, ini musyrik apa tidak, padahal jelas. Au sahhaha madhhabahum, atau dia membenarkan tentang madhab mereka, madhabnya orang kafir, kafaro ijma'an, maka orang tersebut dihukumi kafir secara ijma'. Artinya para ulama sepakat menghukumi bahwa orang tersebut adalah orang kafir. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala. Jadi di Jukam ini dia mengutip salah satu Nawaqidul Islam, namun yang ditujukan siapa dia nggak jelas. Artinya gini, cara kesimpulannya sebenarnya nggak usah diungkapkan, kita sudah nyandai. Mereka menganggap kita itu orang musyrik, lalu mereka memasukkan kita sebagai salah satu objek Nawaqidul Islam. Kalau nggak dikafirkan nanti kita kafir kan gitu. Makanya konsekuensinya Jukam ini harus mengkafirkan. Kalau enggak, kita yang jadi kafir malah, kan jelas artinya. Dalilnya sudah jelas. Allah saja mengkafirkan. Nah, poin yang pertama, mereka secara tersirat mengatakan bahwa orang-orang di luar Jukam adalah orang-orang kafir. Yang kedua, mengkafirkan orang kafir itu bukanlah khawarij. Bahkan seseorang yang menetapi Quran hadis secara utuh dan konsekuen, dia tidak ragu untuk mengatakan dan meyakini kafirnya orang yang kafir menurut Quran hadis. Jadi orang mengkafirkan itu bukan orang khawarij, karena dia sudah konsekuen mengkafirkan orang yang tidak menetapi Quran hadis. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala, kita bantah, kita luruskan. Antum di Jukam itu pemahaman Quran hadisnya sebatas apa? Lalu Anda menghukumi orang-orang selain Jukam bahwa dia tidak memahami Quran hadis. Nah, dia tidak menghukumi selain Jukam ragu terhadap Quran hadis. Antum kemampuannya seberapa?
Antum yang ada di Jokam itu kemampuan dalam pemahaman Quran hadis kan hanya modal yakin, hanya modal doktrin. Udahlah, nggak usah ditutupi, kita juga mantan-mantan sudah tahu kapasitas keilmuan panjenengan sudah tahu. Sedangkan di luar tuh banyak, nggak hanya satu golongan, dari beberapa golongan keilmuannya luar biasa. Lalu Anda katakan bahwa mereka walaupun secara tersirat dia tetap dihukumi kafir karena tidak memahami, meragukan tentang Quran hadis. Oke apa? Oke menurut pemahaman jenengan, menurut pemahaman antum itu. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu taala. Jadi dia tidak mau dikatakan sebagai seorang khawarij. Memang khawarij itu pendalilannya adalah wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasikun wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul zalimun, ya insyaallah. Atau kama qala Allah taala fil Qur'anil Karim. Pendalilan orang khawarij seperti itu, barang siapa yang tidak menghukumi wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, tidak menghukumi memakai hukum Allah maka kafir, sehingga serampangan. Padahal tugas-tugas takfir itu sudah ada di dalam urusan hakim. Kalau masing-masing orang Islam kemudian menuduh kafir, apalagi diucapkan dengan kata murtad, mereka sudah murtad, halal darahnya dan sebagainya. Wah, rusak ini tatanan ini. Harus ada hakim, harus diserahkan kepada hakim, artinya hakim muslim, hakim Islam yang beraturan dan Quran hadis. Ini kan ngawur. Pendalilan orang khawarij juga seperti itu. Kita dianggap tidak sesuai dengan Quran hadis menurut penilaian mereka. Jadi hukumnya yo dasare DE, hakimnya juga dia, lalu menghukumi orang-orang luar selain golongannya kafir. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, takfir ala khawarij itu ditujukan kepada orang iman yang berjamaah, yaitu jamaahnya Ali bin Abi Thalib. Ini berbeda dengan poin 2. Jadi takfirnya orang khawarij, dia nggak mau dikatakan khawarij. Itu kan mengkafirkan orang iman yang orang yang tidak berjamaah. Memang saat itu kan terjadi perselisihan, ada dua kubu, kemudian ada sebagian golongan yang memisahkan diri di tanah Haruriyah, disebut dengan khawarij istilahnya. Dia mengkafirkan golongan Ali dan golongan Muawiyah, golongan yang berjamaah. Jadi Ali dianggap berjamaah, lalu dikafirkan oleh orang yang ada di Haruriyah, tanah Haruriyah ini, sehingga orang yang di tanah Haruriyah ini disebut dengan khawarij. Nah, mereka membuat blunder sebenarnya, membuat sebuah perbandingan yang tidak imbang. Halo para Jokam, Anda tahu siapa Ali? Sebandingkah dengan Anda? Bukankah itu malah terbalik, antum yang justru mengkafirkan golongan-golongan yang sudah berjamaah, golongan-golongan yang sudah menetapi sunnah Nabi, golongan-golongan yang bersatu di atas bendera Islam. Anda memposisikan sebagai Ali, jangan mimpi. Ali itu kekuasaannya jelas, Ali radhiyallahu anhu itu kekuasaannya jelas, wilayahnya jelas di Kufah, pertama di Madinah kemudian pindah di Kufah, pasukannya jelas, ma'ruf saat itu, bukan saat itu, sampai sekarang ma'ruf kekuasaannya. La haula wala quwata illa billah. Lalu mereka seakan-akan menjadi seorang Ali, golongannya Ali. Bahkan akhirnya berbalik, kita yang dituduh khawarij. Loh, kan lucu. Sedangkan imamnya dibitonahkan, bitonah, disimpan. Kekuasaannya nggak jelas, numpang semua di Indonesia, numpang semua di orang-orang yang telah dikafirkan. Seakan-akan murni mengkafirkan selain golongannya, nunggu 1 Ramadan aja, nunggu nanti penetapan orang-orang yang telah dikafirkan. Nek ngomong senjopo-jopo netep nih tanggal 1 Ramadan baru kita ngikut. Loh, katanya kafir. Nunggu 1 Syawal juga sama. Katanya kafir. Nunggu dulu, kita nunggu sebagai masyarakat yang taat hukum, nunggu pemerintah. Loh, katanya pemerintah dia tidak golongannya otomatis kafir. Loh, nggak biat kepada
golongan ini. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala. Lalu yang keempat, Khawarij itu membelot murtad dari barisan Ali bin Abi Thalib, sedangkan poin 2 justru mendukung Ali bin Abi Thalib dan khalifah-khalifah sebelumnya. Jadi Khawarij itu adalah, poinnya aja ya, orang yang murtad yang menentang Ali bin Abi Thalib. Ya. Itu Khawarij. Lalu pertanyaannya sekarang gini ya, ada dua cara pandang. Satu, mereka nggak mau dituduh Khawarij karena memang mereka nggak pernah membelot. Ya benar, mereka nggak pernah membelot. Berarti kata lain, mereka ini menganggap ada ulil amri di atas hukam ini. Yang pertama satunya itu ya. Jadi yang satu, kita cara pandangnya ada dua. Satu, mereka nggak mau dituduh sebagai seorang Khawarij karena Khawarij itu membelot, murtad dari Ali. Menurut secara yang saya tangkap, berarti kami kan tidak. Wong kami nggak membelot. Membelot dari mana? Wong kita itu murni bentukan baru. Tahun 41 yang diperbaharui pajak baru, yaitu tahun 63 60. Pertama pendiriannya 41, lalu diperbarui lagi tahun berapa? 60. Itu ya. Jadi pahami. Dia nggak mau, kenapa? Karena kita nggak pernah membelot. Kalau Khawarij itu membelot, murtad. Nah, kita nggak pernah. Satu, cara pandang saya seperti itu. Yang kedua, mereka menyerang kita. Justru antum yang murtad. Justru antum, kalian, ya kita, maksudnya antum itu maksudnya kita. Kita JRK itu dituduh murtad karena membelot dari khalifahnya tadi. Jadi amirnya tadi. Wis bingung karepmu. Pokoknya dua-duanya ini menurut saya penuh dengan intinya menguatkan golongan juga macam. Kemudian yang selanjutnya, jadi kesimpulannya, ada 4 saja ya. Jadi kesimpulannya, meyakini kafirnya orang kafir itu hak, benar. Namun kafir yang bagaimana? Jangan membuat hukum kafir sendiri kemudian dibenarkan sendiri. Yang dilarang adalah takfir kepada sesama muslim. Maksudnya, kasih maksudnya, muslim asli ya. Yang disebut takfir itu, yang disebut Khawarij itu adalah mengkafirkan sama muslim, ditambahi biar kuat dan mantap. Maksudnya muslim asli, bukan muslim imitasi alias jamaah Islam yang berimam, berbaiat dan bertaat bil ma'ruf. Ya kalau dia bilang cara kesimpulannya ya seperti kami jamaah kita itu asli loh. Asli, yang lain nggak asli. Kalau mengkafirkan sesama saudara jamaahnya nggak boleh, tetapi kalau yang sana-sana kan nggak asli, boleh. Kan kesimpulannya seperti itu kalau saya menyimpulkan. Kalau kita bicara muslim, yaitu muslim yang dikehendaki Allah dan Rasul. Katanya kalau kita berbicara muslim, berarti muslim yang dikehendaki Allah dan Rasul. Pertama, bukan muslim yang dibenci. Yang dibenci siapa? Dibenci Allah. Atas dasar apa? Atas dasar apa antum menganggap selain golongannya dibenci Allah? Mereka lebih ibadah, lebih khusyuk. Mereka lebih semangat dalam beribadah, semangat dalam sholat berjamaah. Dan itu kita nggak usah. Seringkali saya ucapkan masjid-masjid juga itu bagus-bagus, tapi masya Allah lah, apa innalillahi, masya Allah, untuk sholat nyaris tidak sebanyak pengajian. Terus Anda bisa mengatakan bahwa selain golongannya itu adalah golongan yang dibenci oleh Allah atas dasar apa? Mereka membaca Quran, penghafal Quran. Sini tuh pondok itu banyak hafal Quran, hafal tahfidz, dai, tahfidz. Di Tawangmangu ini ada sekitar, saya hitung-hitung ada 5 atau 6 tuh. Di Tawangmangu, belum sebelahnya sana Karangpandan itu sana itu. Ada Iskarima besar itu, kemudian sebelahnya ada Al-Azhar yang dari syekh-syekh dari Arab Saudi, dari Mesir, dari Yaman. Silakan datang ke sini, tak tunjukkan pondok-pondok. Ada lagi sebelahnya Salman Al-Farisi. Ada Salman Al-Farisi 1, Salman Al-Farisi 2, Darul Falah. Banyak sekali. Lalu Anda mengatakan bagaimana itu? Kok Islam dibenci apa? Yang kedua, yang menurut mereka muslim, yang dimaksud muslim bukan muslim yang diamalkan, yang amalannya rodun. Jadi semua amalan kita itu dianggap rodun.
Kenapa dianggap bid'ah lah? Karena nggak tahu khilafiyah, nggak tahu perselisihan madzhab dan sebagainya. Pokoknya tidak sama dengan golongan ini, baik fikih maupun apapun, disebut dengan raddun. Apalagi yang paling menandas adalah tidak jamaah, jelas. Gak beramir pada amirnya, jelas itu raddun, ditolak itu. Kemudian bukan muslim yang diancam neraka, ya. Lagi-lagi kepada kita semua, kita itu diancam neraka. Bukan muslim yang diusir dari telaga Kausar, ya. Lagi-lagi juga mereka yang menamakan bukan ini. Yang menamakan ini, dia udah meyakini bahwa dia tidak akan diusir. Tapi muslim asli yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul, muslim yang selamat, muslim yang dijanjikan surga. Mantap, karena menetapi dalil wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannat. Barang siapa yang taat Allah dan Rasul maka wajib masuk surga. Dan itu seakan-akan diklaim hanya dia sendiri, golongannya sendiri yang taat Allah Rasul. Masyaallah muslimin, hafizakumullah ta'ala. Nah, sudah jelas kan? Jangan kebalik ya, yang membelot dikatakan jamaah, yang jamaah dikatakan khawarij. Ya benar tau? Ada yang membelot itu dikatakan jangan terbalik seperti itu, tidak boleh katanya. Justru yang khawarij itu kita, karena tidak mengakui kekhalifahan, kekhilafahan, keamiran, kesultanan Jokam. Bagaimana tidak? Sekarang yang Jokam aja tidak mengakui, yang mantan Jokam aja tidak mengakui, bagaimana yang tidak pernah mengerti Jokam? Malah gak kenal sama sekali. Lalu antum bilang masuk neraka karena nggak jamaah, dia nggak pernah tahu kok. Dia nggak pernah tahu. Udahlah, deklarasikan aja bahwa amir saya ini, saya yang tidak berbeat kepada amir saya maka semua hukumnya haram hidup di dunia. Karena nggak punya amir, amalannya tidak diterima. Mata mitatan jahiliyah ini, amir tunggal. Cobalah, kan dulu tahun 1960-an kan pernah katanya sudah disiarkan melalui surat-surat itu oleh para penerobos-penerobos. Menurut sejarah yang kita dengar, saat itu ada namanya apa itu Beat Kubro, Beat Akbar. Sampai ke pelosok-pelosok menyebarkan brosur. Coba sekarang kan gampang toh. Buat aja poster, buat status, nanti tak buat status juga ya. Kalau Anda mau tak buat status, tak kasih ke apa itu di YouTube saya, di Facebook saya dengan ditandatangani resmi ajakan bersatu untuk berbeat. Kalau tidak berbeat pada imam kami, akibatnya satu, tidak halal hidupnya. Dua, tidak diterima amalannya. Tiga, mata mitatan jahiliyah. Kan lebih fair. Tahun 1960 katanya sudah berani menyebar brosur. Ya, catatan. Yang tidak merasa kafir dilarang panas. Enggak, kita enggak panas, kita hanya meluruskan. Tidak ada yang panas. Kita hanya meluruskan, menyadarkan justru antum tujuan kami untuk meluruskan. Tidak ada kata panas dan tidak boleh emosi. Kita menyadarkan kawan-kawan yang ada di dalam termasuk para penulis ini. Muslim firqah dilarang baper. Menjelaskan bahwa Muslim firqah diancam neraka itu bukan takfir. Muslim firqah ya karena dianggap firqah dari golongannya itu, meyakini Muslim firqah tidak ada jaminan surga, itu bukanlah takfir. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Ya, kalau saudaraku semua, tetap kita hukumi takfir. Tetap kita hukumi takfir. Kenapa? Karena orang tersebut atau golongan ini mengkafirkan secara sembarangan. Dia tidak mau mentakrif, melihat kafir yang sesungguhnya itu bagaimana, melihat takrifnya dalam sisi bahasa, dalam sisi ayat. Tidak mengerti. Pengertian kafir menurut golongan ini adalah pokoknya selain golongannya semua kafir. Orang yang pernah di dalam kemudian keluar dari golongannya adalah murtad. Maka apapun hujah antum yang sudah disebarkan kemana-mana, kita tetap nyatakan bahwa antum tetap melakukan takfir. Buktinya antum tidak mau bersatu dengan kaum muslim dalam ibadah, misalnya sholat aja kita tak kelihatan, pada menganggap orang-orang selain golongannya tidak sah sholatnya.
Masyaallah muslimin, hafizakumullahu ta'ala, demikian semoga tercerahkan. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك